Terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan pada saya. Kita melangkah pada pokok bahasan yang berikut. Roh Kudus adalah Allah yang sejati. Ya, benar-benar Allah, true God, ya, true God. Allah yang benar-benar Allah. Itu yang kita bahas pada pembahasan berikut. Masih berkaitan dengan pribadi Allah, lalu kita pribadi, Roh Kudus adalah pribadi, dan dia adalah Allah. Oke, kita singkat saya membahas ini. Persoalan yang pernah ada pada masa lalu sampai sekarang, yaitu di mana pandangan Arius yang mengatakan Roh Kudus bukanlah pribadi dan bukanlah Allah, masih juga banyak menguasai warga gereja, bahkan para pemimpin gereja. Dengan sangat-sangat menyedihkan, mereka mengaku Allah itu tak berpribadi. Itu sesuatu yang bagi saya merendahkan dan yang menghina Allah. Jadi kalau Allah tak berpribadi, ya lalu dia apa? Impersonal, tak berpribadi, dia benda, dia angin. Nah, oke, mereka bilang betul dia berpribadi tapi tak berpribadi tiga. Pribadinya hanya satu. Ya, hanya Allah. Lalu apa artinya dalam Alkitab? Ada Yesus Kristus, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Bagaimana mungkin tiga ini dianggap satu? Bahwa Allah itu menampakkan diri dalam rupa Yesus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus. Ini kan kekacauan. Ya, kekacauan dalam pengajaran-pengajaran gereja yang ditumbuhkan dan ditimbulkan, disampaikan oleh sejumlah pembicara atau hamba, ya bukan pelayan gereja, karena pelayan gereja belum tentu pelayan Tuhan. Nah, tetapi Athanasius menyatakan bahwa Roh Kudus pada zaman dulu, ya, Roh Kudus betul-betul sehakikat dengan Bapa. Ya, Roh Kudus sehakikat dengan Bapa. Dia dalam konsili Konstantinopel juga, sebagaimana diungkapkan, juga menyetujui pengakuan Nisia. Kami percaya Roh Kudus, Tuhan memberi hidup, berasal dari Bapa, yang dimuliakan oleh Bapa. Kita perhatikan, Anak dimuliakan oleh Bapa dan Anak, dan berbicara melalui nabi-nabi. Jadi kita tidak perlu memuliakan Roh Kudus, karena Bapa yang memuliakan dia. Anak yang memuliakan Roh Kudus. Kita tidak perlu memuliakan Roh Kudus. Walaupun dia adalah Allah. Kita memuliakan Yesus Kristus dan Allah Bapa, karena itulah pekerjaan Roh Kudus. Membuat kita memuliakan Bapa di sorga, di dalam anak Yesus Kristus. Anaknya Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita perhatikan lagu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami, ini sikap kita pada Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi dan dia adalah Allah. Sorry, ada trouble. Oke, tidak masalah. Ini ada problem. Saya save mungkin yang kurang sesuai. Tapi kalau kita cermati lagunya demikian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Dia Allah yang bisa mengubah hati. Ya, celikanku, jamaku. Ya, jamalah, ku rindu hadiratmu. Ku rindu kehadiranmu. Ini karena dia Allah, maka dialah yang dapat diharapkan dapat mengubah hatiku, mengubah hati kita, membuka mata kita, mencelikan, ya, dan menjamah hidupku. Ku sembah. Nah, karena dia ku sembah Allah Roh Kudus, lalu ku sembah Kudus. Tidak mengungkapkan ku sembah Roh Kudus, tetapi ku sembah Allah, ku sembah Tuhan, ku sembah Kudus, kuduslah Tuhan. Seperti pernyataan Yesaya.
Dan kusanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Di sini Roh Kudus membuat kita menyanjung Tuhan kita, Yesus Allah Bapa, Tuhan kita Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus. Dan pujaan dan pujian kita dan penyembahan kita kepada Allah itu merupakan karya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kuduslah yang membuat kita memuja Allah. Roh Kuduslah yang membuat kita menyembah Allah. Roh Kuduslah yang membuat kita menyanjung Dia, tinggi memuliakan Dia. Itu satu lagu yang cukup dikenal. Nah, ada istilah pembuktian Allah Roh Kudus. Apakah betul bahwa kita perlu membuktikan Allah Roh Kudus? Ya, saya kurang sesuai dengan kata pembuktian. Banyak tulisan dalam buku-buku dan sosial media. Coba Bapak Ibu, coba ada Google. Ya, Google. Lalu coba kita keluar dulu ya. Lalu kita ambil Google. Saya harus keluar dulu. Share. Ya, lalu kita coba typing saja bukti kealahan Roh Kudus. Ya, saya hanya kita bisa menemukan, coba di sini ada yang terpampang 10 bukti Alkitab bahwa Roh Kudus adalah Allah. Bukti-bukti kepribadian Roh Kudus. Bukti-bukti keilahian Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu banyaklah bisa lihat di bukti dari Alkitab bahwa Roh Kudus adalah Allah. Oke, saya keluar sekarang ya. Saya keluar dari ini. Kemudian saya kembali membahas mengenai saya harus ambil lagi share. Oke. Saya mau mengatakan demikian. Kita soalnya menggunakan kata proof, ya, proof, evidence. Pertanyaan saya, apakah Allah dapat dibuktikan? Apakah Roh Kudus dapat dibuktikan? Ya, proof, evidence. Nah, ini yang saya cermati kurang sesuai. Kenapa? Sesungguhnya semua bukti yang diberikan sangat terbatas. Ya, sangat terbatas pada bukti. Karena sesungguhnya kealahan Roh Kudus melampaui bukti apapun. Sebenarnya bukanlah bukti materi. Karena kalau bicara bukti ini kan materi. Coba, apa buktinya? Apa buktinya kamu sayang saya? Saya belikan kamu ring, cincin. Saya belikan kamu kereta, mobil. Saya hadir setiap hari Sabtu. Itu kalau pacaran kan. Kalau apa buktinya kamu sayang saya? Ya saya sayang kamu. I love you. Apa buktinya? Nggak bisa tunjuk bukti. Ya, coba kasih tunjuk bukti bahwa kamu sayang saya. Nah, ini kita begini, jangan sampai kita jatuh pada pendangkalan hanya sejauh bukti. Apa bukti kita cinta Tuhan? Bagi saya, cinta Tuhan apa buktinya? Misalnya, saya setia ke gereja. Apa itu bukti? Ya, apa itu bukti? Bagi saya itu belum pasti bukti. Karena ke gereja karena takut, atau karena mungkin supaya diberkati, saya mau ke gereja hari Minggu supaya saya nggak kecelakaan. Ya itu bukan bukti. What reason you have and you attend the church? Ya, kalau saya mengatakan, because I want to know Him, and I want to enjoy Him, and I want to express my love. Ya, itu boleh dikatakan. Tapi sebenarnya itu bukan bukti, melainkan ekspresi cintaku pada Tuhan. Jadi bukan bukti. Ya, mari kita klarifikasi istilah. Bahwa saya ke gereja adalah
manifestasi, ekspresi saya cinta Tuhan, bukan bukti. Ya, bukan bukti. Jadi, apa ekspresi saya mengasihi istri saya atau suami saya? Ya, apa ekspresinya? Bukan bukti. Demikian pula, bukti Allah Roh Kudus itu kadang-kadang terlalu dipaksakan pada pematerian, pada pembendaan. Oh, Roh Kudus itu Allah. Karena dia, sewaktu saya susah, saya panggil Roh Kudus, saya sembuh. Ini bukan pembuktian. Ya, kita harus beriman pada Roh Kudus, ya, dan iman itu melampaui bukti. Dengan baik. Iman itu melampaui bukti. Iman itu tidak sejauh bukti. Ini sebenarnya saya mau mengklarifikasi istilah. Jangan terlalu mudah menggunakan kata pembuktian tentang Roh Kudus. Sebenarnya, misalnya ada 10 ayat Alkitab passage, biblical passage, ya, yang bukan membuktikan, tetapi memberitahukan bahwa Roh Kudus adalah Allah, bukan membuktikan. Because the Bible tells us, bukan give proof. You see? Ya, Alkitab tidak memberikan bukti pada kita, but Alkitab tells us, menyampaikan pada kita, and even the Bible proclaims us that the Holy Spirit is God. Not God, the Bible give evidence that He is God. Enggak. Dia tells us, and dia proclaim us that He is He is God. Okay? 1. Roh Kudus adalah Allah. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus mengenai kealahan Roh Kudus. Gini, Yesus berkata, ia berjanji mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya, penolong yang lain. Nah, di sini kata yang penting ialah yang lain, alos. Yang berarti yang pertama Tuhan Yesus, sedangkan yang berbicara bahwa ia akan mengutus kepada murid-muridnya satu pribadi yang sama dengan dirinya yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti Yesus Kristus mengatakan akan ada penolong yang lain. Saya sekarang penolong bagi kamu, saya parakletos bagi kamu, tapi akan datang another parakletos. Berarti apa yang dia katakan? Aku Allah, yang datang pun adalah Allah. Oke, saya harap dipahami. Oke, lanjut. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus memiliki nama dan sifat ilahi. Ya, saya dalam Perjanjian Lama menggunakan istilah ruah sebanyak 16 kali. Ya, ruah, Roh Kudus. Perjanjian Baru menggunakan istilah pneuma sebanyak 261 kali. Lalu yang kedua, kudus, mengungkapkan kealahannya. Hal ini secara eksplisit dalam teks-teks tertentu menggambarkan esensi yang menghakiki bahwa dia benar-benar natur Allah, dia Allah. Ia adalah Bapa yang kudus dan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi yang kudus dari Allah. Ya. Ini mengungkapkan yang kudus itu ya Allah, yang kudus dari Allah. Nah, Roh Kudus maka disebut kudus karena dia adalah Allah. Oke. Ini menyangkut sifat-sifat ilahi. Dia kudus, dia roh Allah, maka dia adalah Allah. Ya, dia kudus, maka dia adalah dan itu menjelaskan bahwa dia bukan maka itu menjelaskan dia adalah Allah. Oke. Roh Kudus adalah Allah. Contoh, perhatikan. Nama-nama Roh Kudus berhubungan dengan gelar-gelar yang menyatakan kealahannya. Roh Allah, Kejadian 1:2. Matius 3:16, Roh Tuhan, Lukas 4, Roh Allah kita, Rohnya, Roh Yehova, Roh Tuhan Allah, Roh Bapamu, Roh Allah yang hidup, Rohku, Roh daripadanya, Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, Roh Yesus, Roh Anaknya, Roh Tuhan. Nah, semua ini dikaitkan dengan kealahan, mengungkapkan kealahan. Ya, jadi sejumlah biblical referensi ini menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Oke. Nah, lanjut. Roh Kudus dan esensi dari Tritunggal ditegaskan dalam Tuhan yang adalah roh. Ya, kekekalan roh nampak dengan roh yang kekal. Roh Tuhan mengungkapkan kemuliaannya sama dengan roh
roh kehidupan. Ya, kekal dari Allah, kehidupan kekal dari Allah, dari roh. Itu semuanya mengungkapkan Roh Kudus adalah Allah. Ada 3 gelar yang menyatakan kekudusan Roh Kudus, yaitu Roh Kekudusan, Roh Kudus, yang kudus. Ya, Roh Kekudusan Roma 1 ayat 4, Roh Kudus, Mazmur dan juga Lukas, yang kudus 1 Yohanes 2 atau 20. Roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh anugerah, roh yang bebas, semua itu Roh Kudus, ya. Semua itu roh Yesus, roh pengertian, roh hikmat, roh takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya pemimpin bangsa kami menerima roh takut akan Tuhan. Ya, ini hati-hati. Menerima Roh Kudus. Karena bagi saya Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Karena pemimpin-pemimpin bangsa kita tidak semuanya orang percaya. Bagaimana kita bisa meminta Roh Kudus masuk pada mereka? Ya, ini juga harus bijaksana. Kita berdoa, Tuhan berikanlah kepada pemimpin bangsa kami kebijaksanaan, kebenaran, keadilan, kejujuran. Jangan berikan roh takut akan Tuhan. Kita tidak boleh minta roh takut akan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita yang tidak percaya. Kecuali kalian berdoa untuk orang-orang percaya yang terlibat dalam leadership kepemimpinan bangsa kami. Biarlah roh takut akan Tuhan Engkau berikan pada mereka. Boleh. Oke. Ini semua penegasan saja. Roh Kudus adalah memiliki kualitas yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Oke. Ini saya pikir Roh Kudus disejajarkan dengan pribadi-pribadi lain dalam Tritunggal. Dalam seperti tadi baptisan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga membangkitkan orang mati. Roh itu sama dengan Allah, meneguh orang percaya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, bahwa Roh Allah, Roh Kudus, Bapa, Anak, Yesus Kristus, mereka bertiga esensinya sehakikat Allah. Maka semua pekerjaan mereka adalah seesensi juga. Ya, tidak ada mengatakan, wow, pekerjaan Allah Bapa jauh lebih berkuasa, lebih hebat daripada Allah Roh Kudus. Tidak tepat mengatakan demikian. Roh Kudus melakukan pekerjaan Allah. Penciptaan, saya pikir sudah lewat saja. Roh Kudus menerima kemuliaan dari Bapa, dari Yesus Kristus. Apakah dengan demikian kita boleh mengatakan, mari kita memuji Roh Kudus, mari kita sembah Roh Kudus, mari beri pujian pada Roh Kudus. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat kami. Ya Roh Kudus, mari kita tinggikan dan agungkan Roh Kudus. Nah, memang dia Allah. Dia memang penuh kemuliaan. Tetapi jangan lupa sebagaimana yang saya utarakan, bahwa tugas Roh Kudus adalah memuliakan Yesus Kristus dan buat orang percaya memuliakan Yesus Kristus. Itu yang kita perlu tambahkan. Ada pengakuan iman Konstantinopel, ya, Constantinople Confession of Faith. Dalam hal ini ada kata sekonsubstansi, bahwa Allah Bapa, Allah Anak sekonsubstansi. Dalam pengakuan ini juga nampak ada perbedaan logis, ya, di mana Allah Anak semata-mata Allah Bapa, Allah Roh Kudus dari Allah Bapa dan Allah Anak. Namun semua ini tidak mengandung ajaran subordinasi, sehingga tidak juga dimengerti bahwa Allah Anak bukanlah perubahan wujud dari Bapa, bukan diambil dari Bapa, demikian juga Roh Kudus. Ini perlu dimengerti dalam bahasa teologis, bukan bahasa harfiah seperti yang saya terangkan tadi. Keluar dari Bapa dan Anak. Itu bahasanya apa? Ya, bukan ada sebagian dari Allah Bapa menjadi roh, bukan. Tapi bahwa dia adalah Allah. Ya, keluar dari Bapa dia adalah Allah. Ya, itu penting ditekankan di sana. Sedikit lagi kedudukan. Nah, ini saya pikir Roh Kudus menerima kemuliaan dalam Westminster Confession of Faith bab 2. Roh Kudus menerima. Dalam Allah yang satu ada 3 pribadi, satu substansi, kuasa dan kekekalan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa tidak diperanakan dan dihasilkan, Anak diperanakan, tapi kata diperanakan ini bukan seperti
mama saya memperanakan saya. Ini bahasa kekal, bahasa teologis. Ya, diperanakan dalam kekekalan. Dan Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Anak sejak kekekalan. Maka tidak ada kelahiran dalam pengertian seperti human being, manusia. Nah, inilah. Nah, sekarang kita membahas 1-2 menit Roh Kudus dan Yesus Kristus. Roh Kudus berperan dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Maria mengandung oleh Roh Kudus. Dan dia adalah kandungan Maria adalah Yesus Kristus. Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Dalam teks-teks yang sudah ada ya, Lukas dan juga Kisah Rasul, Ibrani, Kristus dipenuhi Roh Kudus. Sebelum dia memulai pelayanannya dari Galilea, ya, kemudian menuju ke Yerusalem. Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 27. Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus memimpin Yesus pada waktu dia masuki ke temptation, ke pencobaan di pencobaan di padang gurun, di padang oleh iblis, dan dia dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan Kristus bersukacita dalam Roh Kudus, ya. Dan Kristus dikuasai Roh Kudus, ya. Roh Kudus dan juga berkaitan dengan kematian Kristus dan sebagainya. Roh Kudus dan juga dengan kebangkitan. Roh Kudus juga Kristus dibangkitkan oleh Allah Bapa, dibangkitkan oleh dirinya sendiri karena dia memiliki hidup dari diri sendiri, dan juga kebangkitan Yesus tidak pernah dipisahkan dengan peran Roh Kudus. Penutup. Hanya orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus yang dapat mengaku Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini menarik ya. Hanya orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus yang dapat mengaku bahwa Roh Kudus adalah Allah. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Jadi, Roh Kudus membuat kita mengakui, He is our God and I am. Aku adalah anak-anaknya. Itu pun mengakui, Roh Kuduslah yang mengakui dalam diri kita bahwa Dia adalah Allah. Kalau kita bisa mengakui bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, maka hal yang sama Roh Kudus memungkinkan kita berkata Roh Kudus adalah Allah. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita untuk berkomunikasi dengan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu tidak dapat memisahkan antara stay free, Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Ya, antara Pak Peter, antara Pak Tommy dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Ini satu privilege, ini eksekutif. Yang eksklusif maksud saya, eksklusif. Satu hubungan yang unik, eksklusif, Bapak Ibu. Nah, demikianlah materi saya yang kelima. Selamat belajar dan selamat menikmati pembelajaran ini bersama dengan Tuhan.